Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Tapi sebelum masuk ke operasi hitung campuran bilangan bulat yang meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, anak-anak masih ingat aturan dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat? Ya, aturannya hanya tiga yang harus diingat. Yang pertama, jika tanda pada bilangan bulatnya berbeda, yang satu menunjukkan bilangan positif, yang satu bilangannya negatif, kemudian kedua bilangan tersebut dikalikan, maka hasilnya sudah pasti negatif. Jadi ketika ada dua tanda pada bilangan bulat berbeda bertemu, hasilnya pasti negatif atau istilahnya positif dikali negatif hasilnya negatif. Sebaliknya, negatif dikali positif hasilnya juga negatif. Nah, aturan yang ketiga, jika tandanya sama, jika tanda pada bilangan bulat tersebut sama, misalkan negatif dengan negatif atau positif dengan positif, hasilnya juga pasti positif. Hanya tiga aturan tersebut yang harus benar-benar anak ingat di otak anak masing-masing. Jadi di kepala itu benar-benar harus ingat aturan pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan sampai keliru. Nah, kita lanjut mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat. Di dalam operasi hitung campuran bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan yang biasanya juga suka ada diselipkan tanda buka kurung atau tanda kurung. Maka urutan yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang pertama. Urutannya adalah kalau di dalam soal tersebut terdapat tanda yang ada dalam kurung. Tanda yang ada dalam kurung, maka harus didahulukan pertama. Oke? Tanda kurung pertama. Lanjut yang kedua. Jika di dalam soal ada tanda kurung, ada dalam kurung, kemudian ada juga operasi hitung, perkalian, dan pembagian, maka langkah keduanya, urutan kedua adalah kita mengerjakan operasi hitung perkalian atau pembagian. Dan urutan yang ketiga adalah penjumlahan atau pengurangan. Itu urutan yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah yang ada dalam kurungnya, yang kedua adalah perkalian atau pembagian, dan yang ketiga adalah tanda penjumlahan atau pengurangan. Oke, contoh soal. Soal pertama. Misalnya Ibu tulis di sini 2 dikali buka kurung minus 2 min 1 ditambah 10 dibagi 5 sama dengan berapa? Oke, itu soalnya. Di sana dalam soal nomor 1 ada tanda kurung, buka kurung, kemudian ada perkalian, ada juga pembagian. Maka yang pertama kali kita kerjakan adalah ini dulu nih yang ada di dalam kurung. Negatif 2 dikurang 1. Ibu misalkan kita punya hutang 2, ngutang lagi 1, maka otomatis hutangnya bertambah bukan berkurang. Kita tulis hasilnya adalah negatif 3. Tanda kurung masih mengikuti ya, tulis dulu.
Oke, lanjut kita tulis ke depan. Ikuti saja kalimat matematikanya. Lanjut, ini ditambah 10 dibagi 5 sama dengan, ya, belum selesai ya anak-anak. Lanjut. Di sana ada, lihat di sini, ada buka kurung, perkalian dan pembagian. Maka yang kita dahulukan yang ada kurungnya dulu. Nah, ini nih. Ya. 2 dikali negatif 3. Artinya bilangan positif dikali negatif. Hasilnya sudah pasti negatif. Negatif berapa? Negatif 6, ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini ada pembagian. Kita beri tanda bergandengan. Kalau kata ibu tanda bergandengan, ya. Istilahnya macam-macam ya, tergantung anak-anak menafsirkannya bagaimana. 10 dibagi 5. Ingat, diberi tanda seperti ini supaya anak-anak tidak keliru atau memudahkan anak-anak saat menyelesaikan soal matematika. 10 dibagi 5, ya. Ini angkanya mudah sekali, jadi pasti anak-anak sudah tahu jawabannya. 10 dibagi 5 adalah 2, ya. Ini tandanya mengikuti, tambah 2. Nah, ini ya, kita sudah dapat. Maka negatif 6 ditambah 2 sama dengan, atau hasilnya adalah kita punya hutang 6, kemudian dibayar 2. Bayarnya baru 2, belum sampai 6. Kalau dibayar 6 berarti kita nggak punya hutang. Kita punya hutang 6, dibayar 2, maka hutang kita masih ada apa tidak? Masih ada. Sisanya berapa? Masih ada hutang kan? Ditulis negatif. Nah, masih ada berapa? 4. Nah, ini cara dalam menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Sekian dari Ibu, semoga bisa bermanfaat. Ya, salam sehat dan semangat selalu untuk anak-anak kelas 6A SDN Semanan 09 Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.